Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang penyaluran dana pada koperasi syariah. Sebelumnya kita harus tahu dulu, dalam koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, penyaluran dana bisa dilakukan ke beberapa sektor. Di antaranya ada investasi, pembiayaan, dan juga utang piutang. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyaluran dana pada koperasi syariah berbasis kerjasama. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal, pihak lainnya menjadi pengelola. Artinya, pembiayaan mudharabah ini adalah suatu penyedia dana untuk kerjasama usaha di antara dua pihak, di mana pihak pertama itu sebagai pemilik dana atau sahibul mal memberikan dana secara keseluruhan untuk mudharib atau pengelola dana. Keuntungan yang ada ini sesuai dengan kesepakatan bersama, dan juga apabila ada kerugian maka pihak yang menanggung hanya sahibul mal atau pemilik dana saja. Mudharib boleh melakukan berbagai usaha, tentunya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Mengutamakan asas kepercayaan. Maksudnya di sini dalam pembiayaan mudharabah ini kepercayaan sangat penting, karena sahibul mal atau pemilik dana ini tidak boleh meminta jaminan atau agunan kepada mudharib, dan juga di sini sahibul mal hanya berperan sebagai pengawas dan juga hanya bisa memberikan saran dan tidak boleh ikut dalam pengelolaan usaha. Lalu ada rukun atau faktor yang harus ada. Yang pertama, pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal atau sahibul mal dan juga pengelola atau mudharib tentunya harus cakap hukum. Yang kedua, ada modal dan kerja. Modal sendiri adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib sebagai bentuk kontribusi untuk menjalankan usaha. Kerja adalah suatu usaha yang dijalankan oleh mudharib sebagai bentuk pengelolaan dana. Lalu ada ijab qabul, artinya kesepakatan di mana adanya persetujuan di antara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama atau akad. Yang keempat ada keuntungan atau nisbah, yaitu hasil dari pengelolaan dana. Lalu ada pembiayaan musyarakah, artinya akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana saling berkontribusi dengan kesepakatan bersama. Artinya di sini pembiayaan musyarakah itu terjadi di antara dua pihak, di mana masing-masing pihak itu saling memberikan dana untuk memulai suatu usaha. Dan keuntungan juga sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila ada kerugian, maka masing-masing pihak juga menanggung sesuai dengan porsi yang telah mereka keluarkan. Rukun atau faktor yang harus ada ini sama seperti pembiayaan mudharabah, yaitu ada pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib, modal dan kerja, ijab qabul, dan keuntungan atau nisbah. Lalu ada jenis musyarakah secara operasional. Yang pertama ada musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu sudah ditentukan sejak awal akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad berakhir. Lalu yang kedua ada musyarakah menurun, artinya musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra itu dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain ini akan menjadi pemilik utuh usaha musyarakah. Oke, yang selanjutnya yaitu proses penyaluran dana koperasi syariah dengan sistem jual beli murabahah dan salam. Murabahah merupakan pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga barang ditambah dengan margin yang telah disepakati. Jadi di sini pihak koperasi akan membiayai atau mendanai barang yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan secara angsur sebesar barang yang telah dibeli ditambah dengan margin yang disepakati. Sedangkan salam merupakan pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Jadi di sini pihak nasabah memberikan kriteria barang yang ingin dibeli
kepada pihak koperasi. Sedangkan pihak koperasi akan memesankan kepada produsen atau supplier terkait dengan barang yang telah diberikan kriteria oleh nasabah. Kemudian pihak koperasi akan membayarkan secara tunai kepada produsen atau supplier, dan nasabah akan mengganti atau membayar dengan secara angsur kepada pihak koperasi. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Verlin Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 4011800200 akan mempresentasikan mengenai kegiatan penyaluran dana koperasi syariah berbasis jual beli. Yang pertama ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan pembuatan barang yang dibayarkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan anggota pembiayaan, yang juga mewajibkan anggota pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Selanjutnya, pembiayaan istisna berlaku persyaratan paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, koperasi menjual barang kepada anggota dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, dan harga yang telah disepakati. Yang kedua, pembayaran oleh anggota kepada koperasi tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang anggota kepada koperasi. Selanjutnya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran oleh anggota selaku pembeli kepada koperasi dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada pada praktiknya pembiayaan istisna merupakan proses pengadaan barang yang disebut aktiva ijaroh dalam penyelesaian dan dilakukan secara paralel dengan bentuk istisna paralel, di mana koperasi menjual barang yang dipesan dengan istisna kepada anggota. Selanjutnya ada pembiayaan ijaroh. Pembiayaan ijaroh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan anggota pembiayaan yang mewajibkan anggota pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajiban sewa sesuai dengan akad. Selanjutnya, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan dan tidak diharamkan di dalam Islam. Tujuan atau manfaat. Yang pertama bagi koperasi, yaitu salah satu bentuk pembiayaan atau diverifikasi portofolio aset koperasi serta sarana fee-based income, di mana koperasi syariah berpeluang untuk mendapatkan fee atau keuntungan. Bagi anggota, yaitu sebagai sumber pembiayaan dan layanan koperasi bagi anggota, baik untuk tujuan pembelian barang, untuk pembelian modal atau investasi maupun pengadaan barang konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitria Nurlaili dengan NIM 4011800202. Untuk materi selanjutnya yaitu penyaluran dana akad berbasis jasa. Yang pertama ada hiwalah atau pengalihan utang piutang. Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intikal ataupun perpindahan, yang artinya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, hiwalah yaitu transaksi pengalihan utang piutang, di mana nantinya koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang tersebut. Untuk rukun hiwalah ada 3. Yang pertama ada pelaku akad, yang kedua objek akad, dan yang ketiga ijab qabul ataupun serah terima. Selanjutnya ada jenis-jenis hiwalah. Yang pertama ada hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat.
yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kedua ada hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan uang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Untuk selanjutnya yaitu rohen ataupun gadai. Menurut bahasa, rohen berarti al-subut dan juga al-habs, yaitu penetapan dan juga penahanan. Bisa juga berarti jaminan. Sedangkan menurut terminologi, rohen menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan ataupun jaminan hutang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan atau jaminan itu, seluruh ataupun sebagian hutang dapat diterima. Untuk rukun hiwalahnya, yang pertama ada pelaku akad yang terdiri dari pihak yang menggadaikan atau yang biasa disebut dengan rohin, dan pihak yang menerima gadai atau biasa disebut dengan murtahin. Untuk objek akadnya berupa barang yang digadaikan disebut dengan marhun, dan juga utang yang disebut dengan marhun bih. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, saya Handayani, saya akan menerangkan tentang penyaluran dana perbankan syariah dengan akad wakalah dan kafalah. Wakalah atau perwakilan berarti pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah ini terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan letter of credit, pemberian pengurusan pembelian barang, transfer, inkaso, dan juga lain-lain. Selanjutnya, kafalah atau penjamin merupakan akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Pemberian jaminan oleh bank syariah sebagai penanggung atau penjamin kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek, partisipasi dalam tender, dan juga pembayaran di muka. Kafalah ini ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari bank yang anggotanya berhubungan dengannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Heni Evilia dengan NIM 401180215 akan melanjutkan penjelasan tentang penyaluran dana pada koperasi syariah. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan penyaluran mal pada koperasi syariah. Kegiatan sosial atau mal yaitu menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya. Kemudian mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah orang yang menitipkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya tersebut. Kemudian pada koperasi syariah, kegiatan sosial atau mal ini memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah kegiatan sosial atau mal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi. Jadi, pada kegiatan sosial atau mal ini harus dilaporkan sumber dan penggunaan dananya. Harus terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi, karena di sini merupakan kegiatan sosial dari koperasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sosial atau mal dilakukan melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Jadi, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip dari syariah. Selanjutnya adalah KSPPS atau USPPS koperasi
harus melaksanakan kegiatan sosial atau MAL untuk memberdayakan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Jadi, kegiatan sosial atau MAL yang dilakukan oleh Koperasi Syariah ini dilakukan untuk memberdayakan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Demikianlah penjabaran dari kelompok kami tentang kegiatan penyaluran dana pada Koperasi Syariah. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you guys.